Anak berkesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kelompok hambatan yang heterogen yang diduga disebabkan oleh masalah pada saraf di otak atau neurologis yang terwujud dalam gejala yang berbeda-beda dan tingkat keparahan yang berbeda pula. Apa saja ya ciri-ciri anak berkesulitan belajar? Yang pertama, perilaku yang tidak menentu. Kedua, tanggapan yang tidak tepat di sekolah atau situasi sosial. 3. Kesulitan bertahan untuk mengerjakan tugas atau mudah terganggu. 4. Kesulitan menemukan cara yang tepat untuk mengatakan sesuatu. 5. Nilai pelajaran yang tidak konsisten. 6. Kesulitan mendengarkan dengan baik. Dan 7. Cara berbicara yang belum dewasa. Lalu, bagaimana cara kita mengidentifikasi awal anak berkesulitan belajar? Cara identifikasi anak berkesulitan belajar yang pertama yaitu dengan mengamati gejala fisik. Contohnya, gangguan penglihatan, pendengaran, bicara, kekurangan gizi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gejala perilaku. Contohnya, emosi yang labil, perilaku sosial yang negatif seperti suka membolos, berkelahi, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu gejala hasil belajar. Contohnya, prestasi belajar yang rendah yang mengakibatkan tidak naik kelas. Teknik pengumpulan data untuk mengetahui anak berkesulitan belajar yaitu dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Selanjutnya, kategori kesulitan belajar itu apa saja ya? Yang pertama, kesulitan belajar perkembangan. Kesulitan belajar perkembangan dimaksudkan kesulitan berbagai jenis gangguan perhatian, ingatan, motorik, dan persepsi, bahasa, serta berpikir. Dikatakan kesulitan belajar perkembangan karena anak-anak balita pada dasarnya belum belajar secara akademis. Yang kedua, kesulitan belajar akademik, meliputi kesulitan belajar membaca, menulis, dan berhitung atau matematik, biasa disingkat 3R. Apakah ada pendampingan untuk berkesulitan belajar? Tentu saja ada. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Strategi pendampingan untuk kesulitan belajar umum. Yang pertama, hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar. Kedua, ciptakan situasi kompetitif sesama siswa secara sehat. Yang ketiga, kembangkan sasaran-sasaran antara atau tujuan-tujuan khusus intermedier yang mudah dijangkau secara bertahap. Keempat, memberikan kata pujian atas pencapaian siswa. Dan yang terakhir, tunjukkan manfaat dari pelajaran bagi kepentingan siswa yang bersangkutan. Mitos anak berkesulitan belajar ada 10. Yang pertama, anak yang mengalami kesulitan belajar adalah anak yang cenderung lebih bodoh daripada anak reguler pada umumnya. Yang kedua, kesulitan membaca atau anak disleksia memiliki IQ yang cenderung rendah daripada anak reguler pada umumnya. Yang ketiga, disleksia, disgrafia, diskalkulia, dan slow learner dapat disembuhkan. Yang keempat, disleksia, disgrafia, diskalkulia, dan slow learner merupakan penyakit. Yang kelima, keracunan logam berat, zat kimia, dan alergi pada makanan menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar. Yang keenam, disleksia tidak terdeteksi atau terlihat sejak balita. Yang ketujuh, anak bilingual cenderung lebih rentan mengalami kesulitan belajar. Yang kedelapan, anak disleksia mengalami masalah dalam kecerdasan. Yang kesembilan, anak yang memiliki tulisan yang buruk merupakan anak disgrafia. Yang terakhir, yang kesepuluh, anak yang cemas dan tidak menyukai pelajaran matematika merupakan anak diskalkulia.
Fakta anak berkesulitan belajar ada 10. Yang pertama, kesulitan belajar primer disebabkan masalah neurologis anak, sedangkan kesulitan belajar sekunder disebabkan oleh pengaruh lingkungan anak. Yang kedua, gangguan neurologis anak mengalami kesulitan belajar disebabkan oleh gangguan otak, penyakit, asupan gizi, dan genetik. Yang ketiga, mayoritas gangguan belajar dialami oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Yang keempat, disleksia, disgrafia, diskalkulia, dan slow learner bukan merupakan penyakit. Yang kelima, kesulitan belajar bahasa, membaca, menulis, dan anak yang tergolong slow learner termasuk anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang keenam, screening adalah sarana untuk mendeteksi anak yang mengalami kesulitan belajar yang hanya dapat dilakukan oleh guru, ahli pendidikan, psikolog, dan ahli patologi wicara. Yang ketujuh, ceroboh, suka melamun, tidak bisa duduk tenang, jahil, mudah lupa merupakan ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedelapan, kehilangan motivasi belajar, prestasi tidak optimal, dan gangguan perilaku emosi termasuk ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang kesembilan, anak yang mengalami kesulitan dalam belajar cenderung lebih cerdas dan pintar di suatu bidang daripada anak reguler lainnya. Yang kesepuluh, yang terakhir, kecelakaan atau komplikasi saat kehamilan mempengaruhi perkembangan otak anak.